Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ini yang terbaru, kabar terkini dari Wonosobo menolak kaki Dul Qadir. Alasan menolak adalah banyak faktor, terutama mereka mengglorifikasi sebagai zuriat Nabi, tapi ternyata palsu. Ini yang menjadi alasan paling pokok. Dan perlu kita ketahui, kaki Dul Qadir telah jelas bahwa dia mengklaim lagu Yalal Waton seperti itu, atau Subhanul Waton. Perlu kita ketahui, lagu Subhanul Waton atau Yalal Waton adalah milik Mbah Wahab Hasbullah. Jadi seperti itu. Ini yang menjadi alasan kuat warga Nahdien yang ada di Wonosobo menolak, masyarakat Wonosobo menolak kaki Dul Qadir nyata. Jadi seperti itu. Mereka mengglorifikasi sebagai zuriat Nabi, ternyata palsu. Dan hari ini belum ada klarifikasi terkait klaim hak cipta. Dan bahkan di sebuah pertemuan, kaki Dul Qadir malah mengatakan siapa yang mempermasalahkan klaim hak cipta, kenapa mempermasalahkan. Jadi seperti itu. Yang perlu kita ketahui bahwa klaim atas lagu Yalal Waton ini jelas sangat mencederai umat Islam atau Nahdien secara khusus. Jadi seperti itu. Kita terus bergerak, kita terus berikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya dari kaki Dul Qadir. Ini bukan main, ini adalah jelas. Ketika hari ini kita tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh kaki Dul Qadir, jelas akan berdampak 20 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang, berbeda cerita. Jadi seperti itu. Dan ini ini viral sekali di media sosial. Apa yang saya upload ini itu adalah di akun dari kawan di YouTube. Jadi seperti itu. Itu viral sekali, banyak sekali penolakan, hampir 90% semuanya menolak, kecuali hanya akun Kibin atau akun dari buzzer klan Alwi. Jadi seperti itu. Kita harus viralkan ini, kita harus berikan edukasi ini, kita harus informasikan ini semuanya ke masyarakat, biar masyarakat bisa paham apa sih, siapa sih, kan seperti itu, dan apa untungnya. Jelas kalau tentang keuntungan tidak ada, tapi untuk memperkecil dan memperjelas bahwa sejarah dari Nusantara juga telah dirubah, sejarah Nahdlatul Ulama telah dirubah. Mereka saling bantu-membantu sebetulnya, seolah-olah mereka tidak satu perjuangan itu ketika hanya dilihat sekali atau tidak kita lihat secara menyeluruh. Bila kita lihat secara menyeluruh, ternyata mereka hanya
berbagi peran. Ada yang seolah-olah alim, ada yang seolah-olah sok diam, ada yang seolah-olah sok keras, seperti Mudor, seperti si Bahar dan Cabul, dan seperti Rizik. Jadi seperti itu, mereka hanya berbagi peran, dan hampir banyak sekali yang mencederai pribumi. Jadi seperti itu, kita harus waspada, kita harus betul-betul detail untuk melihat kasus ini, bukan hanya sepihak, bukan hanya sesaat, tapi kita harus berpikir panjang, berpikir 20 tahun akan datang, berpikir masa depan Nusantara. Dan apa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno, pesan keras dari Presiden Soekarno terkait deportasi, itu jelas. Dan apa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno itu jelas-jelas fake gitu. Jadi seperti itu. Dan sebetulnya pertemuan di Buntet Cirebon itu hanyalah mungkin ada jawaban dari ulama NU, tapi tidak mewakili umat secara menyeluruh, karena saat itu NU juga masih gamang. Jadi seperti itu. Ketika melihat sifat mereka itu, memang dari dulu sudah curiga, menanam curiga kita semua dengan perilaku mereka. Dan yang kita lihat ini adalah klaim hak cipta, apa yang saya sampaikan, yaitu klaim hak cipta atas Yalal Waton, pemilik Yalal Waton atau lagu hak cipta dari Yalal Waton jelas adalah milik Mbah Wahab Hasbullah, dan hari ini telah diklaim, itu bisa di-track di media sosial. Yang mengeklaim itu adalah atas nama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf. Jadi seperti itu. Ketika hari ini kita bongkar, ketika hari ini kita diam, ketika hari ini kita tidak mempermasalahkan atas klaim hak cipta kaki Dul Qadir, bagaimana 10 tahun yang akan datang anak cucu kita akan berbeda cerita. Jadi seperti itu, karena akan tidak sesuai dengan cita-cita leluhur, cita-cita para pahlawan, cita-cita dari para ulama, para founding father kita. Jadi seperti itu. Dan klaim hak cipta ini harus terus kita permasalahkan. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah pada hari ini itu juga bisa kita lihat nanti, yaitu tentang Balek atau Badan Legislatif yang hari ini klaim hak cipta ini lagi dibahas. Saya yakin Rhoma Irama akan dan dari Balek itu akan berpihak kepada yang benar, si pemilik aslinya. Jadi seperti itu. Kenapa kami terus mempersalahkan klaim hak cipta dari Yalal Waton? Karena begitu penting, karena begitu luar biasanya ghiroh perjuangan Nahdlatul Ulama jangan sampai hilang. Jadi seperti itu.
Dan hari ini sedang dibahas terkait klaim hak cipta dan sebagainya. Ini adalah suara aspirasi dari masyarakat yang dibawa oleh para seniman kita, termasuk bagian dari PBI Laskar Sabilillah, yaitu diwakili oleh Raja Dangdut Rhoma Irama. Semoga aspirasi ini bisa didengar oleh para wakil rakyat. Begitu pentingnya hak cipta itu dilindungi, jadi seperti itu. Karena ini ada keterkaitan perjuangan dan ghairah dari para pahlawan Nusantara. Tidak bedanya 17 Agustus, tidak bedanya Indonesia Raya, tidak bedanya lagu-lagu daerah, semuanya, terutama ya lal waton, seperti itu. Inilah aspirasi dari masyarakat kepada DPR yang dibawa oleh seniman, juga termasuk PWI Laskar Sabilillah. Jadi seperti itu. Ini adalah sebuah nilai plus untuk para pejuang, untuk perjuangan Wali Songo Indonesia. Semoga aspirasi ini bisa didengar oleh pemerintah. Jadi seperti itu. Ketika Abdul Qadir telah mengeklaim lagu hak cipta dari Layal Waton, ini hampir ghairah perjuangan dari NU akan lumpuh total. Itulah dampak dan dari klaim hak cipta ini. Jadi ini sangat berbahaya. Kita harus terus kawal klaim hak cipta dari Abdul Qadir. Dan kenapa hari ini masyarakat Wonosobo menolak kaki Abdul Qadir konser? Ini adalah bahaya dari apa yang dilakukan Yahudi Ashkenazi Hazari yang berhaplug grup G. Dan saya kira cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Ridha Allah sangat tergantung kepada ridha kedua orang tua. Begitu juga murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Khususnya ibu, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ini majaz bahwa keridhaan ibu betul-betul akan membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya.